Bilang kepada dia, mau enggak? Waduh, bapak ini ngamuk nih. Padahal sebelumnya KDM sudah datang ya. Masa belum selesai masalahnya? Ini bukannya masih pemetaan ya? Daftar yang sesungguhnya itu tanggal 15 sampai tanggal 19 Juni ya. Ngamuk-ngamuk nih di sini nih. Menurut kalian gimana nih? Nih, lihat video ini. Mana sili asin salah. Manusia arogan dan manusia dirempar dia. Saya sudah kuat ini, saya tanggal 29 tidak bekerja. Saya punya harapan perbaikan dari sistem pendidikan di negara kita, malahan hancur seperti ini. Saya cabut anak saya. Ayo. Bilang kepada dia, mau enggak? Ini mau menyelesaikan masalah, mau video. Coba simpan. Karena ada etika. Jadi orang kalau ngomong, jangan dibiasakan lagi ngomong gitu. Ibu mau nggak? Saya nanya ke ibu sambil gitu. Bereskan! Beresin, Pak. Kepalanya Pak. Turun. Sekarang kepalanya turun. Kepalanya mana? Kepala destek turun. Mana? Tonggal lagi. Pecakan ya kepalanya turun ayeuna. Aing hayang ngomong sia lamun teu sanggup. Sumber daya IT, sumber daya manusia ngontong di kieu anak tuh anjing. Benar. Budak mana? Sekolah mana? Sekolah mana? SMP, Pak. SMP mana? Ya, dengan itu sih. Ya, mana? Justru mana di jero guru ngomong. Ya, aing hari terakhir. Ya, dengarkan. Aing ngomong. Dengarkan aing ngomong. Ya. Disdik kudu masa tahu sama sosialisasi. Udah dari mana? Mana buktinya? Mana pengumumannya? Udah aing SMA 8, SMA 12, SMA 11. Oh, Pak, karehana. Tahun ini paling kacau ya, paling kacau. Tahun kemarin kacau, tahun ini lebih kacau lagi. Jadi lebih kacau lagi tahun ini. Gitu. Jadi nggak ada kepastian sama sekali untuk masyarakat. Jadi yang mau nyekolahkan di negeri jadi ragu, bimbang. Yang nyekolahkan di swasta juga apa itu jadi bimbang juga, jadi ragu juga gitu. Karena pilihan itu nggak pasti. Rumit tahun ini rumit. Berarti kalau dari kesiapan SMA swasta untuk menampung Sangat siap. Jadi gini, daya tampung sekolah swasta SMA dan SMK itu ada 900.000. Nih saya sampaikan ya. Sedangkan lulusan SMP itu hanya ada 850.000. Jadi kami itu kelebihan daya tampung. Paham ya? Yang jadi masalah karena ketidakadanya pemerataan, semuanya diambil ke sekolah negeri. Rata-rata sekolah swasta itu per sekolah itu hanya 200 per sekolah. Ini dicatat ya. Sekolah negeri itu rata-rata per sekolah 1.200. Nih. Jadi sekolah SMA negeri itu rata-rata 1.200. Ya, sekolah SMA swasta itu hanya 200 sampai 250. SMK juga sama. SMK itu rata-rata sekolah negeri per sekolah 1.300. Sedangkan SMK swasta itu rata-ratanya 250. Ya. 250 itu pun juga sangat complicated. Ada sekolah swasta yang muridnya sampai 4.000. Ya, ada sampai 3.000. Tapi ada SMK swasta muridnya 60. Ya. Hanya 40. Ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng ya. Mereka itu udah berjuang untuk pendidikan di Jawa Barat ini. Karena pendidikan Jawa Barat ini kita tidak hanya berbicara menyangkut kualitas saja, tapi menyangkut tempat tinggal pun juga mempengaruhi juga ya. Jadi apa namanya itu demografi ya. Kan nggak mungkin kan anak-anak yang tinggal di gunung sekolahnya apa itu di kota kan nggak ada. Nah, yang mendirikan sekolah swasta di pinggir-pinggir ini itu kebanyakan swasta, bukan negeri. Kalau negeri kebanyakan di pusat-pusat kota kan itu. Kami di sekolah swasta ini yang berjuang untuk pendidikan di Jawa Barat ini. jumlahnya berapa Pak? Ada 1.800 ya, 1.879, 1.900-an lah ya. Yang SMA negerinya itu ada 529. Ya, 550-an lah gitu ya. Swastanya ada 1.350.
SMA swastanya ya. Nah, SMK itu totalnya ada 2.900-an. Yang SMK negerinya ada 289 atau 300-an lah. Sisanya sekitar 2.619 ya Kang Asep ya. Iya. Itu swasta. Sedangkan MA nih, MA itu totalnya ada 1.440 MA. Yang negerinya ada 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Heboh dari Jawa Barat ya tentang kasus SPMB yang benar-benar kacau. Tahun kemarin itu kacau, sekarang itu lebih kacau lagi. Otomatis para orang tua murid itu mendatangi kantor pendidikan nasional dan kemudian meluapkan kepada Deddy Mulyadi ya bahwa mereka itu amat sangat kecewa karena dari sistem yang seharusnya itu kredibel malah seolah-olah ada suatu keanehan bahkan kejanggalan. Pertama, karena dari ketika mereka login itu pada gagal dan kemudian dari data-data yang diinput itu malah hilang. Dan otomatis dari orang tua murid ya panik karena seperti kita ketahui ya, mungkin dari orang tua murid itu amat sangat ingin mendaftarkan anaknya itu masuk ke sekolah favorit, terutama sekolah negeri. Karena pertama itu murah. Kemungkinan ya mungkin dari orang tua murid ada yang sudah deket, murah, nggak bayar, gratis karena anaknya itu berprestasi. Nah ternyata nilai-nilai juga hilang karena datanya juga hilang, diinput itu hilang. Kalau orang kaya ya mungkin bisa masuk sekolah swasta paling favorit, punya uang. Tetapi bagi orang-orang yang kurang mampu, otomatis nih menjadi sebuah kekecewaan. Dan menarik untuk disimak sampai tambah video selengkapnya. Yuk kita simak. Bagus, sudahnya akan siap untuk pikiran. Setuju Pak, setuju Pak, setuju. Untuk pikiran. Setuju Pak. Ya Pak. Budak lain lagi hari terakhir dia. Turun yang aneh. Anjing ditonyok aing orang. Cicing anjing aing mana ya? Kan hirup mah ke tangan ini. Serius Pak, sama. Dukung Pak, dukung Pak, kita dukung Pak. Kepala kali bayar keterangan. Betul, setuju. Setuju. Ya, Tunggu ayo. aja lo mah anjing yang terakhir Betul teh. Pak. Betul. Dengan tiluan mau keterangan mau asal dia. Betul. Gaskeun Pak, gaskeun Pak. Betul. Gaskeun, Nama gaskeun anak Pak. saya juga udah hilang Pak sekarang Pak. Budak lain. Ya, lalu terus pejapkan pulang ketemu sana. Mungkin Bu Yantinya dipanggil aja Pak. Dipanggil Ya, aja Pak. dipanggil. Atau kita ke ruangan. Atau gini aja Pak. Iya. Siapalah yang bisa yang punya keputusan Setuju. bisa Mana kepalanya? ADR mau turun. Pemasukan Mau melakukan anjing mau sekolah nana. baru dengan adanya aplikasi ini banyak yang korban nih. Contoh saya ini dari Ya, Jambu nih. nasi Ada budak orang aing yang nyawa orang gitu. Jawa Pak, ini. kalau dari ini Pak, Ini Pak, Aing yang panggil Pak jam berapa? ya, orang tua murid nih. Ada yang mengeluh dengan ada kejadian aplikasi ini. terakhir. Kan ada yang curang ya. Salah, kok bayar keterangan kepalanya kali bayar keterangan. Setuju. Setuju. Gaskeun. Woi. Benar. Gaskeun Pak, gaskeun. Benar. Go. Orang-orang ngomong mah ini Betul. Ayo. Setuju. ada yang berani nggak? Betul. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Goblok anjingnya. Aing masalah udah anjing nyawa motong buru mana? Paham tuh? Siapa? Ya, teruan kepala nih kali itu. Keterangan ibu-ibu bapak. Ya, betul. Petugas tahu. Mana yang dihapus? Jaga. Selama itu, teruan dengan mana kali? Keterangan ke masyarakat. Ke orang tua siswa. Mana? Dia mesti laporan ke pihak Jam berapa Pak?
setengah 3 Pak. Ya. Jam 3 air dah bagi dia. Kepalanya dari keterangan. Dia udah dong. Tuh. Naik dulu aja. Jam 3 ya. Iya paham Bapak. Ya Bapak biar kondusif. Kondusif ya. Kami dalam persidangan dia. Datang ke dia. Ini dari negara, itu bayar pajak. Kondusif Pak dari pagi ini dan setengah 3 Pak. Saya nungguin Pak dari tadi Pak. Dari pagi. Sementara ini jam 12 malam anak saya udah terpental Pak. Coba Pak. Jam 7 dia. Ini jam saudara. Koordinasi gimana? Apakah ini jam kerja, Pak? Ada di rapat. Kepala diturunkan yang baik. Pencerahan bagi mahasiswa. Kepalanya turun. Aing mau bayarnya tuh jadi tuh. Mana yang bayar pajak tuh? Bayar. Sama punya hak. Makanya. Ya, kamu buang kita beres. Kapan beres Pak? Iya betul Pak logika. Kapan beres? Berapa menit per orang Pak? Ya sekarang kan Ya, aing mah ya. Biar cepat ini. Ya, dengar ya. Itu model sebentar. Aing pikiran sila. Apa Pak? Aing mah tengah wakilan sasaha. Tengah wakilan budak aing, ngerti teh? Berarti kami tunggu jam 3 Pak. Ada Aing masyarakat, Pak. Ya, jam 3 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya juga di sini sebagai peserta, sebagai yang pemohon. Mohon dong buat Disdik, masa ini dari 7 lembar ini dari 40 kali 7 berapa? Hanya dibenahi atau hanya diurusi oleh 2 orang? Ayo dong, mana dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Sebenarnya saya tidak kondusif. Kenapa saya seperti ini? Saya tidak kondusif. Sebelumnya, tolong dong kasih kejelasan buat kami yang menunggu dari pagi. Tolong dong kasih kejelasan buat kami yang di sini harus apa gitu. Nunggu nggak pasti ini hari terakhir loh. Apa yang ditunggu? Ketika kami diskusi ke depan juga, yang banyak iya. Yang disuruh balik ke sekolah. Ya, saya udah bilang balik ke sekolah, udah balik sekolah juga kemana-mana. Ini jawabannya. Ayo dong, mohon arahannya dong, ayo dong. Ini gedung sebanyak ini masalahnya cuma 2. Terima kasih. Polemik sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta penjelasan terkait hasil seleksi yang dinilai membingungkan. Dalam berbagai video yang beredar di media sosial, tampak beberapa orang tua menyampaikan kekecewaan mereka secara langsung kepada pihak terkait. Mereka mempertanyakan perubahan peringkat dan hasil seleksi yang terjadi menjelang pengumuman akhir. Banyak orang tua merasa anak mereka sebelumnya berada pada posisi yang berpeluang diterima, namun pada akhirnya dinyatakan tidak lolos. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme seleksi yang digunakan. Di sisi lain, pihak penyelenggara menyatakan bahwa perubahan peringkat dapat terjadi karena proses verifikasi data, pembaruan dokumen, serta masuknya pendaftar lain yang memiliki nilai atau kriteria lebih tinggi sesuai aturan yang berlaku. Sobat Rakyat, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan informasi dalam dunia pendidikan. Ketika sistem tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat, maka kecurigaan dan ketidakpercayaan mudah muncul. Menurut kalian, apakah sistem SPMB saat ini sudah cukup transparan? Atau masih perlu banyak perbaikan agar tidak menimbulkan polemik setiap tahunnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kamu konsultannya, sini lihat ke situ. Bukan konsultan saya, Pak. Konsultan. Sebenarnya saya konsultan Pak Cabal yang membantu. Enggak. Yang pegang ininya siapa? Saya ada Pak untuk kontrol. Enggak, bukan. Saya tanya. Siap. Aplikasi ini yang pegang siapa? Yang pegang Dinas Pendidikan Pak. Bukan. Yang mengerjakan. Yang mengerjakan. Teknis. Vendor Pak. Teknisi. Saya nanya, yang pegang aplikasi ini siapa? Saya super adminnya Pak. Oke. Super admin Pak. Bukan. Super admin. Siap. Oke. Tugas super adminnya dari mana? Dari konsultan? Dari mana? Dari distrik Pak. Oke, dari sini saya tahu Ya. itu. Nah, maksud saya ini ditugasin dari orang yang mengerjakan aplikasi bukan?
Bukan Pak, saya Yang ngerjain aplikasinya siapa? ada vendor Pak. Mana vendornya? Vendornya mana? Kan aplikasinya ini bikin sendiri, tidak terintegrasi dengan Diskominfo. Yang membuat aplikasinya siapa? Vendor Mas. Iya, siapa? Kabitnya mana? Nggak ada, coba. Ada bisa nggak? Habis aja. Nggak, saya nanya. Anda kepala bidang sejak kapan? Ada di sini tahun. Setahun. Sejak tanggal berapa? Hah? Tahun? 2025. Kepala bidang apa? Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Ya? Pemerintahan. Yang rekomendasi kerja di sini siapa? Dari mana nih asalnya? Dari BPKD Pak. Hah? Kepala BKD-nya mana coba? Pak Kabit, dia ngerti IT nggak? Terus yang kedua, kan aplikasi itu harusnya terintegrasi dengan Diskominfo. Kenapa bikin aplikasi sendiri? Itu pengembangan. Pengembangan dari mana? Jadi SPMB-nya mah ada. Cuman mungkin sesuai dengan kebutuhan. Enggak, kan kebijakan gubernur, seluruh aplikasi itu semuanya terintegrasi dengan Diskominfo, tidak boleh dinas bikin aplikasi. Kenapa bikin aplikasi? Tidak bikin Apa? pengembangan saja. Dari nol Anda mengerjakan, saya tahu. Pak, jadi begini Pak, kalau aplikasi yang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Nah, terus? Tapi sih kita kan untuk bantuan tim pengembang itu ya, pengembang ini tidak melanjutkan pengerjaan lagi. Ini kebijakan siapa nanya? Yang aplikasi Pak. Kan sudah ada aplikasi nih, tinggal dikembangin. Tapi tim pengembangnya ternyata tidak mengembangkan dari yang ada. Nah ini kita karena kan ini Pak ada perubahan model Pak, termasuk yang PCMB dan lain-lain. Nah si pengembangnya ini dia tidak waktu di model itu Pak yang lama gitu, yang lama itu Jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Ini kan aneh. Anak Jawa Barat mau sekolah, disiapin kelasnya 45, diprotes, nggak boleh. Harus ke sekolah saya. Gimana sih? Pada saat ini, kami membicarakannya cuma satu. Bagaimana cara anak-anak Jawa Barat sekolah. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas 1 2,7 juta. Ketika kami sudah menyampaikan ini, kan ada pernyataan lain lagi bahwa kami tidak terima biaya itu karena itu sangat murah. Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi buat sekolah negeri ditambah nggak boleh, tapi ketika ke sekolah swasta ditawarin kerjasama dengan uang sekian, nggak mau. Nggak boleh begini caranya. Apa yang akan terjadi? Keributan. Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan nanti di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Ini prinsip Pak. Nah, sikap saya tidak pernah berubah dari dulu seperti ini. Jadi ini penting, jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Ini kan aneh. Anak Jawa Barat mau sekolah, disiapin kelasnya 45, diprotes, nggak boleh. Harus ke sekolah saya. Gimana sih? Nggak boleh begitu Pak. Ada rumah sakit pemerintah dibuat, orang sudah masuk rumah sakit, ada rumah sakit yang kosong, dimarahin. Harus ke rumah sakit saya, nggak boleh dong. Sekolah swasta hari ini yang pengelolaannya baik, tidak kekurangan siswa. Biayanya mahal 5 juta, orang sekolah. Kami tidak menghalang-halangi masuk sekolah swasta yang 5 juta, 10 juta, tidak. Yang kami tolong, yang kami jaga adalah anak orang miskin harus sekolah, titik. Gitu loh. Jadi ini yang penting Pak. Jadi gak boleh orang ego mengelola kelompok dan kepentingannya, bukan rakyat. Saya bicara kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya mengorbankan apapun untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini penting Pak. Gak boleh nekan-nekan pemerintah dengan gaya seperti ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya kalau kita melihat dari reaksi orang tua yang penuh emosi, tampaknya tidak sepenuhnya bisa disalahkan guys ya. Ya karena memang ya nggak terjadi anarkis juga.
Tetapi dari sikap pendidikan nasional yang kurang mempunyai gerakan cepat ketika terjadinya sebuah kekacauan, otomatis membuat warga shock. Dan telah diverifikasi oleh Deddy Mulyadi bahwa dari website SPMB di Jawa Barat itu aplikasinya itu belum terintegrasi oleh Diskominfo. Otomatis dari sebuah sistem yang dikelola itu kacau. Ya seperti saya katakan, datanya hilang dan kemudian nilainya bisa berubah-ubah. Otomatis kan dari orang tua murid yang sudah mempunyai keyakinan bahwa anak mereka itu masuk ke sekolah favorit, apalagi sekolah negeri, itu tiba-tiba saja ya harapannya punah. Dan kemudian dari apa yang dilakukan masyarakat karena kekecewaan yang mereka alami, otomatis selain mendatangi pendidikan kantor Diknas maksudnya, mereka mendatangi DPR Jawa Barat. Mungkin ini sudah ditampung ya oleh Mang Aman Mulyana. Istri mengatakan Deddy Mulyadi raja. Kalau Deddy Mulyadi raja adalah para anggota DPRD Jawa Barat adalah wali-wali Allah. Ini kayaknya akan hangat digoreng habis, karena dari Jawa Barat ini mempunyai SPMB yang paling buruk gitu loh. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu amleng baik, aman-aman saja. Tetapi di Jawa Timur juga sama sih. Cuma di Jawa Barat ya, dari kesini kacau, kesini kacau lagi. Dan sikap dari Deddy Mulyadi yang tampaknya juga agak mengecewakan nih emak-emak ya, terutama kemarin sempat ditegur ketika memvideokan ketika mereka mempunyai sebuah diplomasi gitu loh. Tiba-tiba aja ditegur karena dinilai nggak punya etika. Sebenarnya sih agak kurang juga ya menurut saya dari sikap Deddy Mulyadi, karena mungkin mereka ingin mendokumentasikan dari diplomasi yang mereka adakan. Dan dia mengatakan, maksudnya mama ini mengatakan bahwa Deddy Mulyadi aja lagi ngonten gitu. Kameranya dipegang oleh karyawannya, kenapa mereka nggak boleh ngonten juga? Tetapi boleh dibilang ya ada sebuah komentar yang terpecah belah gitu loh ya. Ada sebagian yang mengatakan ya memang gak sopan, gak punya etika ketika berbicara tiba-tiba saja kameranya diarahkan ke Deddy Mulyadi. Tapi di sisi lain karena Deddy Mulyadi seorang konten kreator yang dari kameranya dipegang karyawannya, yang ngapain diprotes gitu loh. Tapi dari pro kontra tersebut, paling tidak dari sistem yang sudah ditemukan kekacauan dari website memang sudah error gitu ya. Ada suatu perbaikan yang mempunyai sebuah kepercayaan nantinya akan timbul lagi, karena dari sistem di Jawa Barat memang lagi kacau amburadul seperti ekonomi sekarang. Cukup sekian ya video kali teman-teman, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.